Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semuanya? Masih lapar? Ngantuk? Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma'matana wa ilaihi nusyur. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin khairil rusul. Walhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada hari ini memang cara Allah memainkan catur itu penuh dengan teka-teki yang tidak bisa ditebak. Saya pada tanggal sekitar tanggal 17 pada hari Jumat waktu itu, tanggal berapa ya? Tanggal 15 kita itu saya lagi Jumatan dapat telepon Ustaz tanggal 20 21 kosong Pak, belum ngaji ya, gitu ya. Enggak, Ustaz, bagaimana mau nggak membersamai kami umroh? Jadi kami 8 itu. Terus maksudnya apa? Yang mengganti saudara kami yang tidak bisa berangkat. Maksudnya ganti piye? Aku bayar nggak? Terus semuanya berangkat aja Ustaz. Paspornya gimana Ustaz? Aman, itu aja sudah aman 2027. Akhirnya kemudian qadarullah, waktu itu sih meler-meler, pemiliknya luar biasa, disebutkan oleh Allah dengan berita itu. Alhamdulillah, akhirnya tanggal 21 berangkat, tanggal 1 kemarin datang. Dan itu teka-teki yang luar biasa, tidak bisa kita tebak. Dan alhamdulillah saya jadi orang kaya. Bagaimana nggak kaya? Di Madinah itu hotelnya Sofitel, di Makkah itu hotelnya Fairmont. Saat nyarangan ke kilometer 1000. Semuanya biaya umrohnya per orang 80 atau 85 juta. Gratis. Oh, bukan enak. Alhamdulillah. Saya katakan, ya belum ada nggak apa-apa, satu kalah udah. Para jamaah sekalian, begitu juga tanpa kita sangka-sangka, jadi Profesor Dr. Amal pun juga dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedikit demi sedikit orang-orang yang alim itu adalah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna Allah la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'u minal ibad. Sesungguhnya Allah tidaklah mencabut ilmu secara sekonon-konon dari hamba-hambanya. Walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Tetapi Allah itu mencabut ilmu dengan mencabuti nyawa para ulama. Hatta la yang yubqi aliman, sehingga tidak ada yang tersisa nanti orang yang alim. Sehingga orang yang alim tidak ada. Lalu kemudian apa? Tafadan nasu ru'usan juhalan, dan manusia pada mengangkat atau menjadikan para pemimpin yang bodoh menjadi pemimpinnya. Sehingga kemudian apa? Wa idza su'ila, apabila ditanya pemimpin yang bodoh itu tentang satu hal, faftau bi ghairi ilmin, maka kemudian mereka berfatwa dengan tanpa ilmu. Kira-kira apa Bu? Berfatwa dengan menggunakan tanpa ilmu gimana? Kira-kira? Al-ngawur. Mereka berdasarkan kitab At-Ta'awur. Kitabnya adalah
at-ta'awu awur-awuran. Lalu kemudian apa? Fadallu wa adallu. Mereka yang berfatwa dengan tanpa ilmu itu tersesat, yang lebih jahat lagi wa adallu, dan mereka menyesatkan banyak orang. Para jamaah sekalian, saya mencermati hadis ini luar biasa. Begitu murahnya Allah, begitu kasih sayangnya Allah, mencabut nyawa, mencabut ilmu itu adalah bukan langsung mencabut ilmu dari manusia. Coba bayangkan, Wisnat Anas Tohir yang begitu alim itu, begitu kemudian ada di depan, ternyata langsung dicabut oleh Allah ilmunya. Mula-mula tola gimana? Gimana? Misalkan tadi dari MC ngomong cucu tadi itu kemudian mengumumkan tiba-tiba ingat, kira-kira gimana? Coba bayangkan ketika Ustaz Adi Hidayat yang kali yang hafal tidak hanya sekedar kitabnya, tapi kemudian halamannya dan barisnya, kanan atau kiri, atas atau bawah, tiba-tiba saat itu nggak bisa apa? Gimana? Sadis Allah ini. Tapi bukan itu yang dilakukan oleh Allah. Walau dia begitu ilmu di ulama, tapi Allah itu mencabut ilmu dengan mencabut para ulama. Oleh karena itu di Gresik ini banyak orang-orang yang alim. Pak Yai bin ya, Pak Yai Anas Tohir ini orang alim, orang yang baik sekali. Kalau tak baik itu gak telepon saya. Cuman yang ditakuti oleh Ustaz Anas itu istrinya. Iya, jadi arti rapi menteri kawan. Ketika sahabat istrinya nggak marah kok, nggak marah. Ya, gimana kalau saya menikah lagi? Apa-apa. Cetak dandani untungnya. Dandani untungnya dicampuri kabel. Selesai. Para jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Artinya adalah begitu penting kita mendatangi majelis ilmu supaya kita tersebut melakukan sesuatu atas dasar ilmu. Itulah kemudian kenapa Allah mengatakan wala taqfu ma laysa laka bihi 'ilm inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula. Wala taqfu lan ojo sira anut malai salah bihi ilm sing sira ora duwe ilmu. Inna sam'a sak temene pendengaran, wal basara dan penglihatan, wal fu'ada dan hati atau akal fikir, kullu ulaika semuanya itu kana anhu mas'ula, tentangnya nanti dimintai pertanggungjawaban. Ya kowe kupingmu iku ya ini ora iso maca Quran. Kaya kowe mripatmu itu kok yang mulia ini orang ngerti Quran. Kaya kowe otakmu itu yang mulia ini kok orang ngerti Al-Quran. Semua itu nanti dimintai pertanggungjawaban. Para jemaah sekalian, mengerikan kalau sekiranya suatu ketika orang-orang yang alim itu hilang, kemudian tersisa orang-orang yang bodoh. Andai kata kemudian orang yang bodoh itu memimpin sholat menjadi imam, lalu kemudian tidak ngerti, mungkin ketika dalam kondisi dia itu normal gak telangi belas tangan, ketika lupa, maka kemudian ketika tahiyat awal ora tahiyat mari 15 ngadeg dielingke wong jamaah ini sepinter, subhanallah, dia kemudian tetap berdiri kan? Karena sudah berdiri, kemudian dia nggak mau sujud, itu dan apa nggak mau duduk lagi kan? Benar, pikir jamaah, oh adil tenang. Barang hari ini setelah itu yang ibu-ibu takbir, ya, apa ya, tasbih, itu kemudian apa? Bertepuk tangan. Dan ini kan dong, sudah berikutnya sholat sampai selesai, begitu kemudian mau salam, tidak sujud cawi diiring mengenai. Subhanallah, balik subhanallah, balik subhanallah, akhirnya bergetar imamnya. Nol. Apa
dosaku. Sampean mau gas bagian awal. Iya Pak? Iya. Terus sujud sawi itu apa? Apa sujud sawi? Ngerti. Repot Pak. Akhirnya kemudian orang yang di belakangnya alhamdulillahin. Wes sekali itu mundur balik, aku tak maju. Selesai. Coba, hal ini pernah terjadi di zaman Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sholat asar. Sholat asar itu berapa rakaat? Pak? Loh? Apa rakaat? Nah, jadi podol. Oh, akhirnya sejek. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan sholat asar itu 2 rakaat. Tidak dalam kondisi safar, tidak dalam kondisi yang kemudian dibenarkan untuk sholat 2 rakaat. Rasul itu sholat 2 rakaat. Maka kemudian sampai selesai di situ ada Abu Bakar, di situ ada Umar, di situ ada Uthman. Para sahabat yang luar biasa ada semuanya. Maka kemudian semuanya berhusnudzon. Mungkin hari ini adalah Rasul itu menerima wahyu di mana sholat asar mendapatkan dispensasi yang tadinya 4 rakaat jadi pikirannya begitu. Tapi akibat orang yang kemudian selonong boy yang di Rasul itu memanggilnya Dzul-Yadain, maka kemudian Dzul-Yadain itu tersebut datang mendatangi Rasul. Ya Rasulullah, anasita, apakah engkau tersebut itu lupa ya Rasul? Lah ansar, aku gak lali kok. Ya. Lalu kemudian aku siratis salah. Apakah salat tadi dikosor ya Rasul? Lah aksul, aku tidak mengkosor salat. Tapi engkau tadi Rasul salat 2 rakaat. Rasul itu gak begini. Menengokkan api di nabi. Apa itu? Tidak. Artinya selatul pemimpin, selatul Rasulullah itu kalau diingatkan itu adalah tabayyun. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Rasul menyatakan kepada jamaah, asadaqa Dzul-Yadain. Apakah benar yang dikatakan oleh Dzul-Yadain? Ba'al ma'u, maka mereka menanggung. Itu pertanda Rasulullah sholatnya 2 rakaat. Apa fadilah Allah itu adalah menjadikan lupa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nantikan setelah berikut ini. Aku mulai ke perjalanan waktu rumah. Tak tolak-tolak bunyi. Nah, pada zaman sekalian lalu kemudian apa? Rasulullah kemudian kembali ke pengimaman dan kemudian berdiri menambah 2 rakaat diikuti oleh para sahabat yang lain. Lalu kemudian beliau tersebut itu sujud sahwi. Selesai. Artinya komunikasi yang semacam itu adalah tidak membatalkan. Kalau tidak diomong itu tidak tahu. Jadi tidak setiap yang ngomong dalam sholat itu batal. Kalau sekiranya ada kegunaannya, ada yang apa namanya, sehingga ada usul fikih apa? Ad-darurat tubihul mahdzurah. Jadi perkara-perkara ini kalau kemudian orang nggak ngerti, kalau kemudian imamnya nggak ngerti, kacau itu buyar. Itu pemimpin dalam sholat. Bagaimana kemudian pemimpin dalam negara ketika kemudian ada pembalakan liar yang ada di Sumatera Utara, Sumatera Barat dan sebagainya, lalu kemudian mereka tersebut itu membutakan dirinya, mereka menutup matanya sambil mengatakan bahwa kayu tersebut itu hadir karena tumbang secara alami. Ngomong-ngomong yang dengar tak seret yang di Sumatera, karena saya ada saudara di sana. Keponakan saya itu ada di Aceh, dua-duanya. Lalu kemudian yang satu di Manado. Begitu kemudian ada informasi tentang pesantren yang hanyut di tepi sungai itu, awal kali informasi muncul itu, saya langsung telepon. Bukannya itu bukan pesantren itu alhamdulillah jauh. Sisi lain mengatakan alhamdulillah, tapi kemudian secara keseluruhan saya mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini kemudian sampai pemimpin tidak peka, pemimpin tidak mau tahu terhadap urusan daripada rakyatnya. Padahal setiap pemimpin itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban.
kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Semakin levelnya tinggi pemimpin itu, semakin besar daripada pertanggungjawabannya. Para jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Sekarang kita alhamdulillah masuk dalam tahun 2026. Sio yang paling beruntung. Sio yang paling beruntung saat ini sionya adalah sio kuda api. Yang dikatakan sio yang paling beruntung adalah sio macan. Ini jadinya gendeng-gendeng itu. Nah, bagi orang yang beriman itu adalah bukan itu yang menjadikan mereka itu bahagia, bukan itu yang menjadikan orang itu beruntung. Apa yang menjadikan orang tersebut itu bahagia? Nantikan setelah yang satu ini. Tenang ini Pak, buat tenang. Saya semua tenang. Para jemaah sekalian, kalau kita telusuri secara sederhana di dalam surah Al-Baqarah dari mulai ayat yang pertama sampai pada ayat yang kelima, itu ada sesudah itu. Ketika Allah menyatakan alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alif lam mim. Ketika Allah tersebut membuka surat itu dengan potongan-potongan huruf atau apa bu? Disilakan al-huruful muqatta'ah. Al-huruful muqatta'ah, alif lam mim, alif lam ra, nun, wal qalam dan sebagainya, termasuk Yasin. Itu artinya Allah itu mengajak kepada kita lebih serius memperhatikan daripada ayat Allah, memperhatikan daripada ayat-ayat Allah. Kalau kita lihat alif lam mim, dzalikal kitab, Yasin, wal Qur'anil hakim, Thaha, ma anzalna 'alaika Qur'ana litashqa. Dan Allah itu mengajak kita ini lebih serius untuk memperhatikan ayat Allah. Sehingga kemudian Allah itu memantiknya dengan potongan-potongan huruf yang tidak pernah dipakai oleh orang-orang Arab kala ini. Dari kitab, itulah kitab, atau dikatakan hadzal kitab. Inilah kitab Al-Quran, la raiba fihi. Tidak ada keraguan di dalamnya. Ibu-ibu, bapak-bapak yakin Quran ini benar? Bismillah. Nah kan kalau membenarkan lalu kemudian orang tahu, kemudian saya ini ngerti isi Quran. Nah Pak Islam membenarkan. Hah? Para jamaah sekalian, ini saya pakai dikit aja. Ini mungkin pernah saya ulang-ulang ini ketika Profesor Thaha Hussein itu kemudian mengatakan bahwa Quran itu ada yang salah, yaitu terdapat di dalam surah Al-Ankabut ayat yang ke-41. Surah apa? Al-Ankabut. Lo kalimatnya coba, lihat Al-Ankabut. Matsalul ladzina ittakhadhu min dunillahi awliya'a kamatsalil ankabut ittakhadhat baitan. Wa inna awlal buyuti labaitul ankabut law kanu ya'lamun. Perumpamaan orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai pelindung-pelindung itu adalah kamatsalil ankabut, kaya dene kalang kabut, kaya dene laba-laba. Laba-laba itu cara Jawane apa? Kalau monggo, monggo. Kalau monggo. Lalu kemudian apa? Kita khazat baitan, yang menjadikan rumahnya sebagai tempat berlindung. Wa inna awhalan buyut, dan sesungguhnya sehina-hinanya, selemah-lemahnya rumah itu adalah labaitul ankabut. Allah menggunakan lam taukid.
Sungguh rumah yang paling lemah itu adalah laba itu laba. Sungguh rumahnya laba-laba. Jadi nggak main-main. Para jamaah sekalian, kata Tuhan, ada yang keliru dalam ayat ini. Mana kelirunya? Ittakhadat baitan. Kalimat ittakhadat itu adalah fi'lun madhi. Fi'lun madhi. Dan tersebut itu ada tak-taknya sakinah yang itu menunjukkan bahwa pelakunya adalah mu'annas. Pelakunya itu adalah perempuan. Kata keharusan yang benar itu adalah yang membuat sarang laba-laba itu adalah yang jantan. Yang benar itu adalah ittakhadha baita, bukan ittakhadat baita. Ibu-ibu, bapak-bapak, tak itu titiknya di mana? Berapa? Itu tanda perempuan. Kalau iya, tandanya di mana? Titiknya di mana? Berapa? Itu tanda laki-laki. Misalkan Hamid yashrabu al-ma'a. Hamid yashrabu menggunakannya. Kenapa? Hamid laki menggunakan titiknya berapa? Laki-laki. Sekarang kalau Zainab tashrabu. Kenapa? Karena Zainab itu adalah perempuan menggunakan titiknya berapa? Itu tanda perempuan. Ittakhadat baita. Apa hal tidak benar, yang benar ittakhadat. Maka kemudian geger para mahasiswanya mengadakan penelitian. Singkatnya itu kemudian setelah dipenteluni beberapa hari, maka kemudian disekat-sekat yang laki-laki yang perempuan itu dipisahkan. Subhanallah, yang memiliki sarang laba-laba itu adalah yang betina, bukan yang jantan. Maka kemudian hasil penelitian itu diungkapkan mahasiswanya karena keharusan itu adalah buta dari bayi, tapi dia tersebut itu summa cum laude, itu doktornya itu di Prancis, luar biasa. Kemudian diungkapkan, wahai Prof, ternyata setelah kami mengadakan penelitian beberapa hari, beberapa spesies kami kumpulkan semuanya, yang jantan, yang betina kami pisahkan. Subhanallah, yang membuat sarang laba-laba adalah yang betina. Apa kata Tuhan? Sadaqallahul azim, maha benar Allah. Nah, om sakit nulis sadaqallahul azim, orang ngerti sih dibenerke. Ngerti ya? Mestinya sadaqallahul azim. Aku itu saja. Sekarang kedua yang ini garai rapi bener ini. Lagi mas, mulai sekolah mulai kue aku semula. Pernah nih ujian yang mulai. Ya orang mulai kepingin dilatih. Perkorone wadah wadah. Para jamaah sekalian rahimani wa rahmatullah. Jadi apa yang kemudian diungkapkan oleh Allah, ya, di dalam Al-Quran secara realita itu adalah tidak akan pernah berbenturan antara ayat yang kauliah dengan ayat yang kauliah, tidak akan pernah berbenturan. Kemarin kemudian saya tiba-tiba ditanya oleh anak bosnya saya, anak perempuan itu, Abi, di sini ada tafsir At-Tabari, di sini ada tafsir apa dulu tafsir, di sini kemudian ada tafsir Jalalain, tidak ada tafsir Jalalain dia. Nah, lalu kemudian di sini ada kemudian sokmatika tafsir, kebetulan saya kumpulkan tafsir itu sendiri. Tapi pertanyaannya, kenapa kok muncul kitab tafsir yang berlainan gini? Ya boleh ini. Ya. Lalu kemudian ada munculnya kitab-kitab tafsir itu adalah mereka mencermati sesuai dengan latar belakang mereka punya ilmu. Ada orang yang fokus tentang apa namanya i'rabul Quran, yaitu fokus tentang susunan gramatika bahasan Al-Quran. Ini kedudukannya apa? Mana kemudian fi'ilnya, mana fa'ilnya, mana kemudian maf'ulnya, mana kemudian tamyiz, mana itu adalah macam-macam itu. Itu adalah ada yang khusus tentang itu.
Ada yang kemudian khusus mengenai sastranya, ada yang khusus mengenai kemudian ilmunya, sehingga muncul di Indonesia tafsir ilmi. Berapapun kemudian mufasir yang kemudian mencermati Al-Quran, tidak akan pernah mampu mereka menguras habis ilmu Allah yang ada di dalam Al-Quran. Kullau kanal bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahr. Kul lau kanal bahru, sekiranya lautan itu midadan dijadikan sebagai tinta di kalimat Rabbi untuk menulis kalimat-kalimat Allah, ilmu-ilmu Allah, lanat tidak bahru, yakti teman-teman akan habis, akan kering lautan itu. Qabla an tanfada kalimat Rabbi, sebelum habis kalimat-kalimat Tuhanku. Walau jibna bimithlihi madada, walaupun kami datangkan lautan-lautan yang baru untuk menjadi tinta. Itu dikatakan oleh Allah di dalam apa? Di dalam surah Kahfi pada ayat yang ke-109. Sehingga yang menarik itu adalah ketika kisah di dalam surah Kahfi itu ada pertemuan Khidir dan Nabi Musa. Ketika kemudian Nabi Musa tersebut itu diberitahu oleh Allah, wahai Musa, bukan kamu yang paling alim, ada orang lain selain kamu yang alim, dia itu adalah Khidir. Lalu kemudian Nabi Musa sebagai seorang rasul itu kemudian belajar kepada Khidir. Para jamaah, Nabi Musa nabi, rasul, menerima kitab, tapi masih mau belajar. Awak dewe, nabi orang, alim orang, tapi gak jelas belajar. Memang kita ini siapa? Kadang ngaji, berpunten. Kita ini kurang, sekali lagi ini kritik baik ya, sekali lagi kita ini kurang memperhatikan mencatat. Padahal ulama-ulama sekali Imam Syafi'i lek ngaji mesti bawa kitab, bawa tulisan. Tapi saya ini cuma husnuzon sama jenengan, karena saya itu ngaji nggak gawe kitab, nggak gawe tulisan, berarti jenengan levelnya sudah di atas Imam Syafi'i. Lalu kemudian apa? Begitu intinya begini, Nabi Musa itu ketika belajar sama Khidir itu luar biasa, meminta, wahai Khidir, ya, perkenankan aku untuk mengikuti kamu, ya. Hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda. Ya, bolehkah aku mengikuti engkau agar supaya engkau mengajarkan aku, di mana engkau tersebut ini dikasih ilmu oleh Allah, dikasih apa namanya petunjuk dari Allah. Maka kemudian Khidir mengatakan, wahai Musa, kamu tidak akan pernah mampu untuk mengikuti aku. Lek kowe peksa, maka kemudian fala tas'alni an syai'in. Wis kowe ojo kadang takon dengan aku, ojo rewel. Ya. Kamu dapat boleh ikuti aku, tapi jangan rewel. Fala tas'alni an syai'in hatta uhditsa minhu dzikra. Sehingga kemudian nanti aku akan terangkan tentang pelajaran-pelajaran. Kakek gue takon, gak saya aku. Lalu sing keren juga. Saya dulu itu kalau ngaji mulai Zulmiyah, kemudian kemudian Kailani, lalu kemudian Utamimah, lalu kemudian Alfiyah. Ketika Alfiyah hafalan, lek kue kakek ngeluh hafalan, rasa ngaji nang mulia. Aku ra butuh awakmu. Ngono lah. Ya, ini Bapak, ini sebagai guru. Ya, di rumah Bapak itu kemudian tanya, kue mau tutup dengan sini, coba terangkan lagi Bapak, apa enggak? Ya, kamu berat ini. Apa yang ini berat. Tapi alhamdulillah sekarang baru tahu manfaatnya. Maka kemudian pelajaran berikutnya naiklah kapal, naiklah perahu. Maka kemudian perahu tersebut dibagi. Kalau aku rasa hal itu, kau ahlaha. Wahai Khidir, kue
itu adalah ketika Khidir dan Nabi Musa kemudian dalam perjalanan untuk kembali ke darat karena bocornya kan sengaja dibocorkan oleh apa Khidir, maka kemudian diperlihatkan oleh Allah keduanya tersebut itu burung usfur. Usfur itu emprit. Ngerti emprit apa? Nah apa dong? Emprit itu cara Indonesia itu. Ya sudah lah. Ini makanya puyeng. Orang berkaji, orang berkaji boleh sirai itu kote kan ya. Nah ini lah Pak, setelah itu kemudian dilihatkan oleh Allah burung tersebut itu kemudian memasukkan paruhnya ke laut nakrotan atau nakrotai, yaitu dua patukan, satu kali patukan atau dua kali patukan. Maka kemudian Khidir mengatakan begini, wahai Musa, ilmuku dan ilmumu itu tidak lebih daripada patukan burung itu ke laut. Engkau diajarkan oleh Allah ilmu yang tidak Allah ajarkan kepadaku. Allah ajarkan ilmu kepadaku yang tidak Allah ajarkan kepada kamu. Hebat. Jadi Nabi Khidir dan Nabi Musa itu ilmunya itu tidak lebih daripada apa burung emprit yang kemudian memasukkan paruhnya menjadi lautan itu. Sehingga kemudian mereka tersebut lapar haus tentang ilmu. Anak dewe koyak-koyak wes. Para jamaah sekalian, kemudian apa? Jadi antara kemudian anak ini kalau kemudian kita kembangkan betapa kita ini punya kesempatan untuk mengurai ayat-ayat Allah yang belum diurai oleh ulama-ulama terdahulu. Dengan syarat kita ini adalah memiliki keilmuan yang yang pas sehingga kemudian kita dapat mengurai daripada ayat-ayat Allah. Seperti tadi, ketika kemudian ketika kemudian orang itu ditanya, ada seorang ditanya, orang alim itu ditanya, kira-kira semut yang menjadi komandan semut itu pada saat Nabi Sulaiman itu bergerak dengan pasukan, semut yang mengatakan ya namlatun ya ayyuhan namlu dhukuru masakinakum la yahdimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yashurun. Kira-kira semut yang memberikan komando, wahai semut-semut, menyingkirlah kamu, masuklah kamu ke sarang-sarang kalian, karena Sulaiman dan bala tentaranya mau kemudian melintasi sini. Mereka tidak akan pernah menyadari kalau mereka menginjak-injak kamu. Kira-kira semut dikurangkan apa itu? Hah? Lado. Di situ ada kalimat qolat namlatun. Lagi-lagi ada kemudian ada isyarat tak sukun yang menunjukkan bahwa pelakunya itu adalah betina. Jadi pemimpin semut itu wedok. Nah wedok itu ono titik. Saya ini boleh ono titik yang gede semut itu sedih. Lah para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jadi kemudian zikir kita mulai bakti itu adalah tidak hanya sekedar kita yang cukup membacanya, tetapi kemudian bagaimana kemudian kita yang tadinya ainul yakin menjadi hakul yakin, itu harus kemudian mencocokkan antara ayat-ayat yang qauliyah dengan ayat-ayat yang qauliyah. Ibu-ibu sudah pernah hamil berapa kali? Ada yang kemudian menangkan. Apa Bu? Saya tanya, ketika ibu-ibu tersebut itu hamil, lalu kemudian berapa lapiskah yang kemudian yang bisa membungkus, menyelamatkan daripada keberadaan janin? Itu diterangkan oleh Allah di dalam surah yang ke-39. Ya. Jadi Allah tersebut itu menciptakan kalian itu yakhluqukum fi butuni ummahatikum, ya, khalqan min ba'di khalqin fi dhulumatin salat. Ya.
Jadi Allah tersebut itu menciptakan kalian dari satu tahap ke tahap berikutnya. Tahap fertilisasi, lalu kemudian tahap embriologi, lalu kemudian setelah pertemuan dengan sperma dan ovum ini, kemudian 40 hari pertama itu menjadi zigot, menjadi alaqah, sesuatu yang nempel pada dinding rahim. Lalu kemudian 40 hari kedua itu kemudian menjadi mudghah, lalu kemudian 40 hari ketiga menjadi idhaman fakasawna idhaman lahma, sehingga kemudian 120 hari lalu kemudian Allah tiupkan ruh. Allah menyuruh kepada malaikat untuk meniupkan ruh, dan Allah menyuruh kepada malaikat untuk kemudian menetapkan tentang rezekinya, tentang ajalnya dan sebagainya. Lalu kemudian di situ itu ada kalimat fi dzulumatin salam. Allah menciptakan manusia itu di dalam perut ibu. Itu adalah fi dzulumatin salam, dalam 3 kegelapan atau dalam 3 lapis penggelap. Apakah dalam dunia jin yang berbicara tentang tentang apa? Nah, kandungan itu juga demikian ilmunya. Ternyata mereka pun juga menyatakan bahwa perempuan yang hamil kala itu kemudian menyelimuti janinnya tersebut itu dengan pertama ektoderm, ada kemudian mesoderm, ada endoderm. Jadi ektoderm itu bahasa maduranya itu adalah meteng. Kemudian mesoderm bahasa maduranya itu adalah bahasa Madura, tapi bahasa Indonesianya itu adalah rahim. Kemudian endoderm itu adalah bahasa kita itu adalah kulit ari. Ada 3 lapis, sehingga apa yang dikatakan oleh Allah dengan realita yang ada itu adalah sama. Sehingga ketika kita mampu menggabungkan antara ayat-ayat yang kauniyah dengan kauniyah, maka disitulah kemudian kita bertambah larai bagi menyatakan bahwa tidak ada hal yang meragukan di dalam Al-Quran. Kenapa? Karena yang menciptakan manusia itu adalah Allah, yang menciptakan makhluk itu adalah Allah, dan kemudian yang berfirman itu adalah Allah. Tidak akan pernah terjadi kontradiksi antara apa yang difirmankan oleh Allah dengan apa yang diciptakan berupa karunia, hal-hal yang kemudian tertera di alam raya. Para jemaah sekalian, lalu kemudian apa? Al-Quran yang semacam itu hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, wa yuqimuna shalat, dan mereka yang kemudian mendirikan salat, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan mereka yang menginfakkan daripada apa yang kami rizkikan kepada mereka. Terus berikutnya tidak cukup, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika, dan orang-orang yang beriman kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad, yaitu Al-Quran, wa ma unzila min qablik, dan apa kitab-kitab yang diturunkan sebelum kamu, Taurat, Injil, Zabur, wa bil akhirati hum. Apa kata Allah? Ketika mereka tersebut itu bisa melakukan itu, ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika, mereka yang beruntung itu adalah mereka konsisten di atas garis hidayah Allah. Mereka yang beruntung itu adalah mereka yang berjalan yaitu sesuai dengan hidayah Allah Al-Quran. Maka kalau kita ingin menjadi orang yang sukses di dunia hatta akhirat, maka pastikan apa yang kita lakukan itu berbeda daripada Al-Quran. Sekulerisme itu adalah menolak hal yang demikian itu. Sekulerisme tersebut itu adalah memisahkan antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Wes saya sholat ya sholat, saya nyambut gawe gak usah berbicara akhirat, nyambut gawe ya nyambut. Dan inilah yang kemudian menjadikan biang keroknya kehancuran daripada Indonesia, karena itu adalah mereka memisahkan antara agama dengan antara akhirat dengan dunia. Sehingga kemudian mereka sepenting sudah ya apa caranya marek, ya apa caranya sugih. Wes kok nek umpamanya ono salah-salah yo. Jadi mereka begini. Nah, ada orang yang kemudian bersih. Kalau bersih di sana loh, di surga di sana kan ada orang yang begitu. Itu adalah orang sekuler. Bagaimana kemudian? Ini yang menjadikan hancurnya mereka, karena mereka itu tidak dikontrol dengan agama Allah. Sedang Allah mengatakan betul-betul fiksil masuklah kalian itu ke dalam Islam secara keseluruhan, di dalam berpakaian ala Islam, di dalam berumah tangga sesuai dengan
bermasyarakat sesuai dengan Islam, di dalam berorganisasi sesuai dengan Islam, di dalam mendidik anak sesuai dengan Islam, semuanya. Jangan sampai kemudian kita tersebut itu terpengaruh oleh paham liberalisme. Ada akidah kholasiyah, akidah pembebasan. Mereka itu memiliki suatu apa namanya ta'rif definisi. Akidah kholasiyah itu adalah apa? Innallaha sayun'amuna bil kholasiyah. Sesungguhnya Allah tersebut itu memberikan nikmat kepada mereka bil kholasiyah, dengan terbebasnya mereka tersebut itu dari api neraka. Sadar orang Allah itu Rahman Rahim itu nggak mungkinlah kemudian Allah itu tega memasukkan ke neraka. Nah dari Quran pun ngono-ngono itu menjadi wae. Orang-orang sing mlebu neraka, umat itu nanti akan terbebas dari neraka, semuanya masuk surga. Sesuk Nabi Muhammad itu ketemu dengan Abu Jahal, terus digolek gini, Muhammad, loh, saya tak gini. Iya, mulai waktu biar itu perkara yang aku. Ya mana tak? Nabi Musa nanti akan ketemu sama Fir'aun. Ya, dari Quran, alah mulai Musa, tapi tukaran bareng Abu Sihir, tapi aku bareng macam-macam itu. Dan ini adalah akidah kholasiyah liberal yang mengatakan bahwasanya agama itu semuanya sama, neng jalannya beda-beda, tujuannya bodoh. Sekali lagi, itu tidak benar. Inna dina indallahi Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah itu hanya ada Islam. Wa man yabtaghi ghairal Islam dina, siapa orang yang mencari selain Islam sebagai agamanya, fala yuqbala min, maka sekali-kali tidak akan pernah diterima amalnya. Yang terakhir, saya menyetir seorang liberal dari Universitas Islam Jakarta Syarif Hidayatullah, seorang perempuan bernama Mr. Lia. Ini perempuan ini pikirannya jahat kepada umat Islam. Suatu ketika beliau tersebut itu menerangkan, pada saat kami ada suatu acara musyawarah rapat besar dengan agama-agama yang lain, lalu kemudian tiba-tiba saya tersebut itu waktunya istirahat, saya sholat dulu, sholat isya, sementara teman-teman itu adalah tidur. Terus begitu waktunya maghrib saya sholat, waktunya subuh saya sholat, teman-teman itu tidur. Lalu kemudian mereka mengatakan, wahai Ustaz, kamu itu loh kok rajin sholat bareng. Tak delok, kemudian jam ini kamu sholat, kemudian jam ini kamu sholat, jam ini kamu sholat. Ngapain? Ya memang ini kewajiban. Terus apa? Iya, supaya kemudian kalau saya melakukan kewajiban nanti akan masuk surga. Terus ditanya Ustaz Mulia, Ustaz, kowe itu yakin tak ana swarga? Ngerti ya? Kowe itu yakin? Ya nek ana swarga, nek kamu. Ya? Nek kamu, kowe kan rugi dong. Para jemaah sekalian, akhirnya kemudian Ustaz Mulia mengatakan ini, ya juga ya. Ya oleh Allah, akhirnya tahu. Ya oleh Allah swarga, nek kamu tak rugi. Iku wong kocok. Ya. Lalu kemudian yang kedua, pernyataan yang berbahaya adalah cinta adalah sesuatu yang privat. Allah itu menganugerahkan cinta, seseorang mencintai seseorang itu adalah anugerah. Baik itu perempuan mencintai sesama perempuan, laki-laki mencintai sesama laki-laki, itu adalah anugerah Allah. Maka agama dilarang terlalu lancar untuk kemudian mengintervensi masalah cinta ini. Paham ya? Saya itu Bu mendengar kalimat itu oleh wonge tak dudun. Ya. Artinya apa? Dia yang kemudian menyuarakan tentang kebebasan untuk kawin sama jenisnya. Dan itu orang ini sebetulnya orang ini sadar pinter naik kocok. Ya, orang ini sebetulnya pinter naik. Nah, oleh karena itu para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, di saat ini jangan kalau kemudian hanya melihat
ngaji seperti ini adalah untuk kemudian meluruskan pikiran, meluruskan pemikiran kita yang selama ini kerasukan suatu pemikiran-pemikiran yang tidak karu-karuan, supaya kemudian lurus kembali. Hati-hati, apalagi tahun 2026 ini, maka kemudian perang peradaban ini adalah suatu keniscayaan. Saya kemarin itu begitu terkejut itu buka AI. Ustaz itu kudu ya buka dulu lah, paham ya? Ya Allah, begitu kemudian ada orang terus begitu foto sama jadi foto sama Ustaz. Maka sekarang ini Bu, kalau saya ini kemudian ibu-ibu yang Ustaznya foto, saya nggak mau. Kenapa? Nanti di-cropping sama orang itu, sehingga kemudian Ustaznya sama orang ini dipilihkan si paling ngayu jajan. Mari lihat yang perempuan itu pakai begini, padahal awalnya itu adalah pakai Ustaznya itu pakai kemudian, lalu kemudian diflorkan. Loh, Ustaz Jupri mati itu. Maka kemudian fitnah di akhir zaman itu luar biasa. Oleh karena itu, yang harus kita lakukan adalah perbanyak kebaikan amal soleh. Jadi man amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Man amila sing sapane wong kang amal ya shalihan ing amal saleh min dzakarin bayane saking wong lanang sing nglakoni aw untha atau wong wadon sing nglakoni. Ya tidak terjemahin. Siapapun orang yang beramal soleh lanang tak wedok, wa huwa mukmin, asal orang itu mendasari amalnya itu dengan iman, apa kata Allah? Falanuhyiyannahu, moko yakti teman-teman ingsun dadi akan uripe wong itu hayatan thayyibah, dengan kehidupan yang baik, yang bahagia dunia sampai akhirat. Walanajziyannahum, lan yakti teman-teman ingsun bales biasa kanu yang malu dengan yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Artinya apa? Tahun 2026 ini yang harus kita lakukan, jejekno imane sing kemarin bengkak-bengkok itu kemudian harus dijejekne kembali. Jadidu imanakum bila ilaha illallah, perbaharui keimanan kalian. Kemudian apa dengan apa? Dengan la ilaha illallah, disesuaikan dengan konsep la ilaha illallah. Hanya orang-orang yang kemudian beramal, lalu kemudian dengan iman yang bersih, maka kemudian orang itu dijamin menjadi orang yang memiliki kehidupan dunia akhirat yang baik, dan kemudian Allah akan memberikan imbalan yang lebih baik daripada apa yang kita kerjakan. Dan usah konsep apa-apa, pegang Al-Quran, wajon Quran, lafate wajon, pahamono, amalno, sakono iman, kita akan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menakan ingkang saged kula aturaken ing injang menika, menawi wonten pirawanipun nyuwun agunging samudra pangaksana. Monggo sesarengan kita donga marang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mugi-mugi Allah paring rahmat, paring nikmat, paring hidayah dumateng kita sedaya, sehingga kemudian kita menjadi orang-orang yang bahagia fitdarai, baik di dunia maupun akhirat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana faghfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wahai Allah, ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah dosa ayah bunda kami, ampunilah dosa saudara-saudara kami, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, baik mereka yang masih hidup atau mereka yang telah meninggal dunia. Allahumma ya Allah, berikan kepada kami Allah petunjuk-Mu ya Allah, sehingga kami bisa berjalan di atas jalan
mustaqim, tunjuki kami Allah ke jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan yang pernah ditempuh oleh orang-orang yang telah diberi nikmat atas mereka. Walaupun ghairil maghdubi 'alaihim, bukan jalan yang menjadikan murka kepada kami, walaupun dan tidak pula jalan yang tersesat. Allah jangan kau biarkan kepada kami untuk berjalan yang menjadikan murka kepada kami. Jangan kau biarkan kami berjalan di atas jalan yang tersesat, ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.